sisi team fight-nya sih emang enakan edit. edit itu bisa main ke semua ini sih, ke semua zona sih. Semua lini. Semua lini. Problemnya sama edit tuh kalau misalkan belum level 4 agak susah untuk nge-fight back di arah liningnya. Itu problemnya. Kalau karena dia misalkan tipikal counter setup. iya, maka dari itu mesti dapat power fake dulu, tapi ternyata Oh, ngambil lagi Sun Sin dulu. Oke, ini burst damage-nya gede juga dari fisikalnya ya. Tapi balik lagi berarti untuk front line-nya ini dari teman-teman EVOS Icon ada Matilda sama Esmeralda. Oke, masih acceptable banget sih. Kemarin siapa yang nge-cashin BTR? Gue Barbosa taunting katanya. taunting. Dibilang Raja Meksiko. Raja Meksiko. Yang itulah. El Tequila. Iya. El Matadore. El Salvatore. El. Stop. Oke. Ya, dah. Oke. Kali ini dengan adanya tim yang benar-benar kita ingin saksikan, veteran versus rookie, Profesor KB. Udah melihat draftnya. Kalau menurut Profesor KB sendiri, siapa yang akan bisa mendominasi dari draft kali ini? dominasi ya. Kalau kata dominasi agak berat sih. Tapi line up EVOS Icon ini seolah apa ya? Seolah mereka tuh pengen nguasain semua map loh. Mountain Shocker, trapnya Kupa, Matilda pula. Jadi kayak yang ngebuka jalan banyak dan yang bakal nge-setup juga banyak. So, kita lihat sih bakal sebanyak atau sebagus apa setup yang akan nanti diberikan oleh EVOS Icon. Karena begitu beta mau gimana pun caranya, mereka itu kalau misalkan mau menangin dari segi setupnya, mereka harus memikirkan dari segi cooldownnya si Tasdidi ini. Alright, tapi ternyata LJ dengan adanya Moreno yang melakukan poking di depan sana, dia nggak mau tinggal diam, langsung di poking kembali. Bahkan di sini Moreno yang tersisa setengah darah terakhir dan harus mencoba untuk membantu kawan-kawannya untuk mendapatkan Little Wonder harusnya. Tapi ternyata Tas, dia harus mau nggak mau gunain satu bar retributionnya untuk mengamankan diri dari seorang Barbosa yang benar-benar melakukan zonisasi yang cukup mengerikan. Bahkan Cardo sendiri kali ini bebas banget untuk berotasi hingga ke jungle yang ada di arah bottomnya. Tapi seenggaknya di sini Tasdidi juga kayak yang tadi Ranger Mas bilang ya. Jangan pernah takut untuk menggunakan retribution ketika kamu dalam keadaan terancam. Dan di satu sisi juga kalau misalkan melihat dari rotasinya Tasdidi, dia ngamenin ke arah Scalizar dulu. Jadi dia nggak bakal mau kalau seandainya nanti Cardo tiba-tiba melakukan zoning out ke arah bottom lane dan mengambil satu Scalizar yang tersisa. Yes, jadi secara nggak langsung rotasinya yang dari Cardo dan juga Tas Dede itu tidak ada rugi sama sekali, cuma di Little Wonder doang. Jadi nggak ada plus satu bahkan jungle. bisa unggul Tasdidi. Yes. Kalau dia jalan ke arah bagian gold shield turret yang di top lane atau Karena dia ngambil Scalizar yang di arah top lane. jungle-nya masih ada di Masih atas. ada di atas. Dan masih ada satu little crab juga yang mengamankan di sana. Masalah sama level 4 dan bahkan Soal tidak mendapatkan kerugian. Itu dia, gold shield turret. Mungkin bakal di plating kali ini. Wow, lumayan panas untuk kali ini di arah top lane. Barbosa tersisa seorang diri. Tasdidi benar-benar dapetin platingan yang cukup lumayan mahal. Membuat 400 gold tapi tidak akan disia-siakan oleh para pemain dari tim Bigetron. Mereka langsung fokus menuju ke arah turtle di arah bottom lane, Profesor. Yes, dan coba untuk mendapatkan dengan cepatnya. Cardo kayaknya bakal mengamankan satu buat turtle. Ini kayaknya bakal mencoba untuk mengganggu-ganggu aja dari LJ. Tapi LJ pun kayaknya belum mau terlalu overcommit gitu loh. Turtle has been slain by Nimo TV tentunya. Untuk kali ini benar-benar bisa dibilang dari kedua belah tim mereka tidak mau ada yang terlalu terburu-buru. Simba di arah bottom lane pun kayaknya harus diusir mundur sedikit oleh seorang Pendragon. Dan buat kalian kita udah kasih tahu ya, ini saksikan main ladies kedua di NPL ID season 9 nanti. Jangan sampai lupa pada tanggal 18 Februari sampai dengan 24 April 2022. Dan jangan lupa untuk scan barcode-nya. Kali aja kalian mendapatkan sesuatu di dalam sana. Kata Pak Produser, habis scan barcode, Pak Produser sendiri yang akan menghadiahkan mobil kalau yang beruntung katanya. Enak ya kalau gitu ya. Ini nanti gue kasih Instagram produsernya. Kalau misalnya dia nggak ngasih langsung di report aja. Oke, boleh. Kita langsung aja menuju ke bottom lane. Kita lihat sini one man situation sepertinya nggak cukup baik. Simba akan terjadi first blood. Moreno is coming, nampaknya untuk kali ini belum bisa diambil poin atas seorang Simba, Profesor. Ya, masih 3 menit awal, belum ada first blood bahkan untuk kali ini. Hanya pertukaran mirror farming saja dilakukan. Tapi Cakim kayak lebih ofensif banget di arah top lane. Bagian gold lane-nya Gamora juga seolah belum mendapatkan tempat yang nyaman agar dia bisa mendapatkan dari segi poin plating, gold shield turret dan segala macam. Tapi kali ini Laukun sudah diganggu-ganggu oleh Moreno dan masih ada satu Mountain Shocker terbuka 30 detik sebelum turtle. Oke. Sejauh ini dari kedua belah tim masih dibilang masih stabil, apalagi di daerah bottom lane itu. Di bottom lane sih udah Infinity War ya.
nggak bakal berhenti untuk tim fight one v one situationnya antara Esmeralda dan juga Yuzong. Tapi perbedaannya adalah tadi gue udah bilang bahwa EVOS Icon sangat solid banget di era liga, sementara dari BTR sangat solid di era late game. Tapi sekarang sepertinya udah mulai terbalik dari draft picknya, dimana Bigetron Beta mengambil ke arah Lilia, Pakito dan juga Yuzong, yang dimana 3 hero ini bakal enak banget untuk di era early-nya. Sementara dari EVOS sudah mulai enak di era late game dengan ada Papa Yuzong, tapi ini dia udah mulai dari chest. Cardo bahkan melakukan invasi zoning out, mendapatkan 1 dengan retribution, tapi itu adalah informasi yang cukup mahal. Ingat, Tas Didi juga kali ini sudah men-trigger dari segi retributionnya. Apakah bakal dipaksa untuk melakukan setup team fight, karena LJ juga sudah mulai hadir bersama dengan Cloudkun di bagian river. Cardo tahu kalau saat ini Turtle akan menjadi objektif yang akan membuat Bigetron Beta snowball. Tapi kalau terlalu terburu-buru juga bakal jadi rugi, karena bisa jadi ada chance bakal terculik tanpa adanya retribution. Di arah bottom lane, almost is never enough. Memang sesuatu yang hampir itu tidak pernah cukup. Tapi tidak akan tinggal diam dari Tas Dede, Simba di depan sana, dan kenyang banget. Pendragon cutting, sama-sama cuan. Abis itu platingannya buat tas full seutuhnya, Profesor. Itu platingan tergila sih, 2 loh didapetin di arah top lane dan bottom lane. Di gold dan XP lane, bahkan kali ini Cardo juga kayaknya bakal mengamankan dengan retributionnya. Mungkin 1 dengan Turtle yang sudah dihabiskan barusan di menit yang kelima by Nimo TV. Gimana ya? Ngeliat dari oke, sudah mulai ada cycling dulu, silakan langsung mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Cyclone Eye kayaknya flicker, tapi udah ke-trigger nih Choji. Iya, dan balik lagi kan Infinity War ini udah di arah bottom lane. Infinity War. Kelar. Ini untung nggak Avengers yang datang ya. Assemble soalnya. Assembly. Oke, sedang itu Cardo masih berada di arah rumput, mencoba untuk melakukan ganking oleh siapapun yang akan lewat di depan sana nanti nampaknya. Dibuka dengan Mountain Shocker. Posisi terlihat, tapi Cardo terlalu dalam, nampaknya di arah rumput ini tidak cukup baik. Miss knockout strike dilakukan. Des ke arah belakang, tapi lihat dengan ada Seeking Eagle dan bahkan Simba is kami berubah menjadi naga hantaman, benda tumpul. Cloudkun ke arah belakang, Nomenon Blast, First Blood didapatkan, dan bahkan First Blood by TikTok membuat Pendragon kali ini tersiksa. Mencoba dihajar kembali, tapi Simba 1 bar darahnya terakhir harus pulang, tidak boleh lupa daratan. Sebenarnya yang sangat disayangkan adalah ketika ini yang overturn dari Cloudkun itu nggak connect ke arah siapapun. Jadi nggak ada yang ke-burst sama sekali dan Cardonya masih bisa survive. Sementara langsung di counter setup begitu saja. Simba dia udah tahu, dia nunggu momentum banget. Kalau seandainya dia mengincar ke arah Pendragon, 1v1 situation, ya nggak bakal ada kelarnya. Tapi ketika dia targeting ke arah Cloudkun, apalagi sampai dengan flicker pun digunakan oleh Barbosa, semuanya all in hanya untuk 1 hero, dan ini adalah 1 point kill. Akhirnya didapatkan oleh teman-teman dari Bigetron Beta setelah 6 menit pertandingan dari tadi berjalan. Mengerikan. Permainan team fight yang tidak ada habisnya, dan bahkan first blood baru didapatkan ya, Profesor ya. Cardo. Ini Cardo kalau bisa aku bilang berkali-kali bermain di posisi yang cukup offset itu nggak baik banget, tapi Cardo kali ini Barbosa tertinggal di garis depan, dilewatkan begitu saja, tidak bisa langsung dikomitisasi karena damage dari tim EVOS Icon yang masih belum cukup. Oke, ini 7 menit pertama yang bisa dibilang agak-agak pasif ya dari kedua tim. Masih paling dengan pasif sangat-sangat aman. Kenapa? Paling pasif nggak sih? Iya, karena first blood aja baru ada. First blood aja terjadi di menit ke-6 gitu loh. Dan ini bisa jadi kembali lagi ticking bomb untuk teman-teman dari BTR, tapi ini dia sudah mulai ada sedikit invasi. Cardo dan bahkan LJ flicker lagi ke trigger, nggak mau bisa bertahan lebih lama lagi, dan LJ bakal tumbang di depan sana. Barbosa ditukarkan begitu saja Cakim dengan item kupanya terlalu sakit, tidak bisa duduk lagi dari match-nya. Dan bahkan Simba dia mengincar ke arah payungnya, dia mengincar ke arah Cloudkun dalam ancaman dan bakal terkena Dragon Tail, pasifnya keluar tapi masih ada absorb dan tidak menyelamatkan hari dari seorang Cloudkun. Kali ini Turtle lagi dan lagi tentunya akan diamankan oleh Cardo dan kawan-kawan, namun harus ditukarkan dengan 1 turret di bagian mid lane. Sayang sekali Dewi Fortuna tidak berada di pundak dari seorang Cloudkun. Tas Dede masih mencari momentum kali ini untuk bisa mendapatkan 1 buah jungle dengan cukup maksimal. Sedangkan di arah top lane sana, Cardo tergigit oleh seorang Kupa bersama dengan Pendragon. Moreno berhasil menggocek dengan seadanya Black Juice. Di belakang sana, mencoba di-cutting Pendragon bersama dengan seorang Cloudkun is coming ini yang overturn udah pasti bisa menumbangkan Moreno. Dan ternyata Moreno tidak bisa selamat. Selendang Maya, goyangan Pargoy Pendragon membuat dia tersungkur di arah sungai. Oh my god, ini dia nggak akan terlihat sama sekali Pendragon. Yang dari tadi aman banget dia dapetin level 9. Bahkan dari Tas Didi juga sama, dia farming tanpanya gangguan. 0-0-0 dari KDA-nya yang membuat dia pun mendapatkan Blood of Despair barusan di menit yang ke-8. Walaupun Cardo sudah mendapatkan Hunter Strike, tapi apakah ini akan menjadi jawaban? Karena Pendragon ternyata menjawab hal tersebut dengan 1 Dominance Ice. Artinya absorb dari Cardo dan juga regen dari Simba tidak akan maksimal seperti di awal game.
Oke. Ini menurut gue sih dari mata jadi gue melihat bahwa ini bisa jadi late game power banget bagi kedua belah tim ya, yang dimana dari begitu memang udah untuk dari segi ininya scalingnya ke arah early game semua sangat-sangat baik sekali, tapi ingat di arah late game mereka masih punya Simba yang bisa menobrak abrik pergerakan dari EVOS. Oke, memang ada tas DD dengan damage yang sangat besar, tapi itu dia ada sedikit gercakan. Cloud-Kun terpick off lagi, LJ pun nge-trigger dari segi flickernya. Langsung kena dengan retribution yang ada dan bahkan absorb damage-nya masih mampu untuk menyelamatkan hari dari LJ. Di sisi lain lihat Gamoranya dari belakang mencoba untuk follow apa yang dilakukan oleh seorang Barbosa. Numenon Blast tidak ada yang connect dan masih LJ mengambil satu kekuatan dengan guided wing. Dia pun menyelamatkan seorang Cakim dari mara bahaya. LJ masih bisa menyelamatkan setidaknya satu Profesor ya. Dari bandingan tidak bisa menyelamatkan siapa-siapa, tapi di depan sana ada Tas DD terlihat posisinya. Tas DD, Pendragon kembali mendistraction supaya Tas DD bisa pulang, tapi Simba tidak mau tinggal diam. Hantaman benda tumpul karena depan Pendragon akan menjadi pilihan target utama di depan sana, tapi Simba sakaratul maut. Hingga overturn belum dikeluarkan. Walaupun tidak mau mengeluarkan source skill-nya seperti yang sebelumnya, dia lebih memilih dengan tahan, sabar, tidak mau jumawa. Oke, 3 turtle emang diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Beta, tapi apakah ini akan menjadi mimpi buruk karena Lordnya akan muncul tiba-tiba di tangan EVOS Icon yang 5 membernya masih standby on position. Ini bakal berbahaya banget karena apa? Karena dari segi objektif dan segala macamnya, turret itu semuanya hampir dimenangkan oleh teman-teman dari EVOS Icon dengan split push. Metode yang kali ini emang udah mulai jarang terlihat di MDL ya, dipertontonkan oleh teman-teman EVOS Icon. Dan kalau misalnya kita ngomongin split push, dari tadi pun tim fight-nya benar-benar split banget dari teman-teman BTR dan juga EVOS. Tapi kalau misalkan kita lihat dari kill count-nya, oke memang BTR mengungguli dengan 2 poin. Tapi dari tadi setup dari EVOS Icon selalu kepada objektif terlebih dahulu, dan ini dia untuk tim fight-nya. Oh my god, tapi ternyata di depan sana hampir saja Gamora terpick off, masih bisa bertahan hidup. Sedangkan dari tim EVOS Icon, mereka akan melepaskan Tas DD di arah bottom lane untuk mencoba mendapatkan 1-2 wave. Sedangkan Cardo mencoba melihat ke arah Cakim, knockout strike ke arah belakang, dan Dash-nya kayaknya memilih untuk mundur. Clear minion saja karena Lord yang sesungguhnya akan team fight di arah bottom lane. Nggak mau memaksakan tim fight di jungle tadi. Satu turret telah diamankan Cakim di arah top lane sana. Mereka harus buru-buru menyelesaikan Lord dengan sangat mudah agar tidak ada inhibitor yang kehilangan sedikit pun dari tim Bigetron, Profesor. Oh my god, masih mampu defend dan bahkan kali ini masih mau mendobrak lini pertahanan dari teman-teman Bigetron Beta. Bigetron Beta seolah memakan di awal tapi termakan di akhir, Choji. Ya betul banget, karena balik lagi memang dari Bigetron Beta grafiknya mengambil ke arah early game, tapi dari mata Ninja Zoji melihat bahwa Bigetron Beta oke, killer lebih banyak 2. Mereka dari tadi untuk T-Fight masih oke untuk pas dipisah-pisahnya, walaupun tidak ditumbang mereka masih ada di leadingnya. Tapi problemnya adalah EVOS selalu objektif banget, dan dari split team fight yang terjadi ternyata Tas DD split push ke arah bottom yang diikuti dengan adanya dari LJ juga dan juga Pendragon, yang inilah membuat sedikit leading di arah late game-nya, di mana Tas banyak sekali udah tumbang di tangan Oke, EVOS. tapi Numenon Blast dibuka. Hanya kena Kupa ke arah belakang sana. Simba melakukan cloningisasi, tapi lihat Kupanya terlalu sakit. Simba gak bisa menahan damage-nya lebih lama lagi. Harus mundur ke arah belakang. Para pemain dari tim EVOS, mereka bahkan menjaga Tas DD dengan cukup baik. Tas DD walaupun gak dapetin poin kill, tapi dia gak tersentuh sama sekali, Profesor. Benar, dan dia terlindungi. Bahkan dari poin killnya tidak nambah dari tadi 4-2. Dan tadi Mata Choji bilang soal ini ya, soal team fight dan segala macamnya. Tim fight-nya di split semua, Iya, gak ada yang makanya. bener-bener 5 lawan 5. Gak ada yang 5 lawan 5, 4 lawan 5, tarik ulur. 2 ya kan? lawan 2, 2 di mid lane, 2 di top Makanya, lane. Mata Saringan aku bakal bilang nih, kalau menit 13 akan muncul Lordnya. Kalau menurut mata kakiku, aku nggak bisa kasih tahu karena mata kakiku nggak bisa lihat apa-apa. Oh gitu ya. Oke. Dia hanya bisa melangkah ke tempat yang benar ya. Iya. Bahkan Amin. tempat itu salah aja dia nggak tahu. Oh dia nggak tahu ya. Namanya kan mata kaki. nggak Pokoknya bisa mengikuti mata kaki aja jalan kemana ya. Benar Oh, banget. itu salah atau benar. Tapi LJ Tarik ulurnya. mencoba untuk melakukan jebeting. Gue kalau ngeliat LJ ngebet gini, Seru. inget dia dulu pakai Jauhead di season 1. Buka-buka nggak jelas. Buka-buka nggak jelas. Udah tinggal lempar, Iya, cuma lempar. ngagetin doang. Keberadaannya tuh bikin takut, tau nggak? Presence-nya dia iya, Iya serius. bener, Presence-nya dia tuh ngeselin loh. Love language-nya presence. Iya, lo lagus ya. Iya. Language-nya presence. Jadi kayak kehadirannya aja udah cukup. Udah gitu. cukup membuat keterketir Siapa ya. yang di sini love language-nya physical touch? Karena Physical saya physical attack. attack saya.
Blade of Despair ya. Iya. Oke, Oke. Kadonis begitu saja Pendragon kali ini masih berdansa. Paragoy masuk FYP, begitu saja Barbosa juga momentum palanya. Apakah bakal ada Numenon Blast dan lihat healing damage-nya. Lumayan keras dengan letupan dari Moreno di sana. Oke, tapi ternyata nampaknya Simba memilih untuk mundur, Cakim? mempertahankan di arah top lane sana. Itulah kenapa Simba mundur dan mereka merelakan untuk melepaskan satu buah Lord yang terhormat tidak mau dikontes. Kalau dia ragu-ragu kayak gini sih mereka bakal berbahaya untuk mereka. Iya, Mereka bakal- bisa di sandwich, mereka Bakal bisa kemakan. dipotong. Dan Cakim tiba-tiba datang dengan Bite Up Kufa udah pasti auto stun kan. 700 dealing damage Windtalker di tangan Cakim kali ini. Iya, apa ya? Cakim jadi duta penghancur turret sih. Duta penghancur turret. Iya di game kali ini. Lihat dari tas DD-nya. Tas DD-nya belum ngapa-ngapain sama sekali. 0 deal, 0 kill, 0 assist. Ya kan? Begitupun juga dengan kita lihat dari Cloudcon. Ya Cloudcon masih belum assist dan juga belum mendapatkan kill sama sekali. Dan sebenarnya kalau misalkan dengan posisi seperti ini bisa jadi untuk di arah late game ya ini tergantung dari masing-masing setup untuk teamfight-nya. Kalau misalkan BGTR bisa diinisiasikan dengan adanya Yuzong, nah ini dia silakan. Cloudcon sendirian ternyata terkena double jab langsung sekerat tiba-tiba. Barbosa juga setengah darah. Simba mengincar ke belakang, Cakim tumbang. Dan kali ini lihat di belakang sana LG diporak-porandakan. Pendragon sendirian mencoba untuk membayang time double stun kah? Enggak connect sama sekali volley Stormoon-nya. Lihat Tas Didi, dia masih aja nge-split push di arah bagian top lane. Simba tertinggal di depan, mencoba untuk bertahan terlebih dahulu dan bahkan mencoba untuk memanfaatkan Dragon Tail-nya untuk bertahan hidup. Tas Didi lagi dan lagi tarik ulur dari segi turretnya dan ketika dia tidak mendapatkan apapun lagi, dia bakal mundur. Masih 0-0-0, belum pecah telur. Oh my god. Lihat permainan dari tim EVOS, mereka masih bisa menarik ulur tapi di depan sana Barbosa masih mau lebih. LJK diumumin ke arah belakang tapi tidak ada yang follow up. Barbosa terlalu offset kalau menurut aku pribadi. Iya terlalu jauh. Terlalu jauh. Barbosa walaupun kita tahu dia tanker tapi dia bisa di-commit loh Profesor KB. Iya, dan bahkan di sana ada satu Batam Elite tuh. Wanderer ya. Jadi bakal kelihatan banget kalau seandainya posisinya dari teman-teman Giron Beta dan sementara itu di arah bottom lane pun masih belum ada yang mau terlalu komit. Balik lagi di sini, 8 turret sudah didapatkan dan itu adalah berkat dari Tas Didi. Wah ini classy match banget ya. Iya. Dengan itemnya Coci silakan. Iya dan ini dia untuk item dari teman-teman EVOS terlebih dahulu. Kita bisa melihat bahwa dari segi network pun ini udah berbeda sekitar 8.000. Tapi lihat dari fungsinya udah full item 15K dengan dong. gold Pede banget dia pakai Swift Boots. 15.000. Iya. 15.000 gold perbedaan yang memang dari tadi ini menjelaskan kenapa dari KDA-nya Tas DD masih 0-0 semua. Karena memang dari tadi fokusnya adalah kepada jungler. Dan balik lagi, seorang Eason Sin memang sangat-sangat shining simulus friendly di arah late game ya. Tapi yang menjadi hal yang unik sekali di game kali ini adalah EVOS Icon jalan ninja untuk menangannya adalah seperti bermain catur. Mereka bermain dengan pelan-pelan banget. Kalau misalnya ada yang tumbang tidak masalah, itu pun diganti dengan turret milik BTR. Buset ini tas habis dari ini ya. Dari Bang deh. bukan, dari sawahnya Rek, Oh. si petani. Ya kan, numpang bentar, tiba-tiba datang-datang ke Lane of Dawn, balik lagi dari 15.000 Profesor. Gede banget sih. Menit 16 loh. Menit 16, berarti GPM 1000 Hampir. sekitar, 1000. Masih Hampir, masih 800-900an lah. masih 800-900. Wush, ya kan dipakai lagi, informasi telah diberikan. Biar Barbosa bisa diberikan. panah kalau kayak gitu. Yes, biar bisa pasifnya nyala. Wah. Musik kali ini Lambada. Apa lagu duka Profesor? Sampai kini Masih masih ku ku coba. coba. Oke. Tapi ternyata kali ini Barbosa? Barbosa udah melihat LJ terlalu Pendragon, offside, Pendragon. knockout strike, flicker telah dikeluarkan, reset kembali. Pendragon, what are you doing? Jangan sampai tertumbangkan kalau dia mau mendapatkan satu buah Lord. Tapi nampaknya di sana Tas Simba DD mau versus nggak mau Saki. now non blast. Flicker tapi ke arah yang salah, ke arah yang kiri, prediksinya bukan ke arah Tas. Sedangkan Cloud pun tapi di arah belakang sana Cakim masih mau lebih. Cakim, Lihat Cakim mau ke arah base dan Cakim. Cakim save the day. Cakim melakukan split push sendirian ternyata. Nge-buying time, ngebuat Barbosa menggunakan flickernya Numenon Blast dan bahkan itulah dia. Wow. Erat gameplay yang dilakukan dan dipertontonkan oleh Cakim. Cakim save the day.